Tuhan ngajar kita disuruh setia sampai mati. Karena kalau sudah mati, nita berubah. Kalau mulai mati, nita berubah hidup kita. Makanya berisi kesempatan untuk bertobat. Dulunya orang rusak, kalau dia sampai mati, dibisi kesempatan. Nah, kalau sudah mati, nita lagi, tidak ada lagi kesempatannya. Nah, karenanya kita dikatakan firman Tuhan setia sampai mati. Sampai mati berikutnya kita punya agenda baru, lain lagi. Agendanya bukan seperti di dunia ini. Itu agenda Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka firman Tuhan terlebih dahulu dari Injil Matius pasal 31 sampai dengan ayat 8. Nanti dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Saya rindu supaya baca firman Tuhan bukan hanya sekedar mengucapkan, tetapi kita mengingatnya. Itu harapan. Jadi saya hari ini mengajak kita mengerti tentang firman Tuhan ini. Kita mau supaya kita bisa mengerti dengan baik bahwa kita mau menjadi iman yang menghasilkan buah. Iman yang baik itu iman yang menghasilkan buah atau berbuah di dalam Tuhan. Nah, jadi itu yang kita harapkan. Kita mau punya iman yang menghasilkan buah. Nah, iman itu ada bermacam-macam bentuk iman. Maksudnya orang beriman, bukan iman kepada Tuhan secara langsung. Karena orang beriman ada yang percaya ada Tuhan, ya. Kamu percaya ada Tuhan? Percaya. Tetapi dia tidak pernah menerapkan imannya seperti apa. Nah, kemudian prinsip iman yang kedua, orang percaya ada Tuhan, tapi mereka juga jarang-jarang ngomong sama Tuhan. Doanya nggak bisa, kan gitu. Nah, itu cara orang mengungkapkan dia percaya Tuhan. Nah, kemudian juga ada yang ketiga, orang yang punya iman itu adalah imannya yang benar-benar dia punya iman, kemudian dia melakukan apa yang diimaninya, dan juga dia menghasilkan kehidupan yang baik. Nah, itu gambaran yang Tuhan Yesus mau sampaikan melalui firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa iman itu penting. Bahwa iman itu yang benar, yang baik, yang sehat adalah iman yang menghasilkan buah. Nah, bagaimana caranya? Apa yang terjadi dengan perumpamaan atau cerita yang Yesus sampaikan ini? Dia katakan kepada orang banyak. Jadi ada orang banyak berbondong-bondong, beramai-ramai datang kepada Yesus, menemui Yesus. Karena Yesus ini pelayanannya keliling-keliling juga. Dia dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari desa ke kota. Itu pekerjaan Yesus, melayani orang, memberitakan Injil, sampaikan firman Tuhan, menceritakan Injil kemana-mana. Nah, suatu kali dia ada di satu tempat yang namanya di pantai, dan dia sampaikan firman Tuhan ini kepada mereka supaya mereka mengerti tentang firman Tuhan itu sendiri. Nah, jadi dia mengatakan bahwa ada tipe-tipe orang, jenis-jenis orang sebenarnya yang mau dikatakan yang mendengarkan firman Tuhan. Karena penabur itu Yesus, yang ditabur itu adalah firman Allah. Yang ditaburkan adalah firman Allah. Kemudian ada gambaran tanah. Jadi ada tanah yang di pinggir jalan, tanah yang sebatui, tanah yang berbatu-batu, dan tanah yang baik. Nah, itu menggambarkan hati kita, hati orang yang dengar firman. Kalau orang yang mendengar firman, yang pertama tadi digambarkan bahwa ada firman atau penabur itu jatuh di pinggir jalan, di pinggir jalan. Nah, kemudian kalau di pinggir jalan dikatakan datanglah binatang atau burung pipitkah mungkin sejenisnya, ambil bibitnya itu atau yang ditaburkan ini, maka ambillah, tidak bisa tumbuh-tumbuh. Atau diinjak orang kan nggak bisa tumbuh dia tanaman itu. Nah, itu menggambarkan bahwa orang yang dengarkan firman Tuhan sudah dengar, tapi tidak masuk kini ambil tiapnya ayam jago kita menua, masuk peliang kanan, keluar pada kiri. Sudah dengar itu lupa hilang, maka isi artinya. Jadi firman Tuhan itu tidak ada gunanya bagi orang yang seperti digambarkan benih yang jatuh di pinggir jalan. Kemudian yang kedua, lalu benih juga yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu itu tipis, gabing tanahnya, lalu tumbuhlah benih dia. Tapi kejap benihnya tumbuh, bisiugan ngapa sampai ke batu, ini termasang lagi. Kenapa? Kita invasi teknologi.
yang mampu. Kenapa demikian? Karena kita lagi judi dari orang, ketinggalan. Yang mansang itu bukan yang baik, tapi yang mansang di kita itu yang jahit. Nama yang jahit. Nyapa mano? Umat. Mereka judi ke nyapa mano, karena ngamai kita senang. Tapi sampai hari itu umpai bisi sarjana nyapa mano. Itu masalah, Bapak Ibu. Kita semua harus sadar benar bahwa hal-hal yang demikian ini namanya kita tinggalan. Penting sekali dengar firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu di kita dengar, masuk di telinga kita, anak saya itu lupa, asal itu kita dengar, pagi lupa, hilang lupa, 2 menit lagi lupa. Nggak tahu. Bukannya tinggal kita maju. Tinggal kita maju, ngasuh kita hebat. Firman Tuhan ajarkan yang ketiga sekarang. Yang ketiga, firman Tuhan itu labu padinya, benihnya di tanah yang semak duri, semak belukar, mayong berumput, mayong lalang, ada hidup padinya. Ya dengan so padinya itu tumbuh dengan baik. Nah itu tumbuh dengan subur, karena rumput Belandanya mayong, rumput Belandanya mayong, rumput yang lain mayong. Lalu ngimpitlah dia, nekanlah dia iman kita tadi itu, nekanlah soal rumput untuk benih-benihnya, akhirnya nggak hidup maman. Ya hidup-hiduplah dikit-dikit, hidup nanti bakal nyate kepada. Kalau imannya yang mayong ngimpit dia, maka tersebutnya iman yang muntah. Kalau orang biasa mengistilahkan, orang ilik ini mengatakan bahwa itu namanya iman yang bonsai, nggak besar-besar. Memang sudah lama ditanam, lama dikadintu orang, tapi jarang-jarang datai kiam. Nanti kalau dipupuk, nanti kalau disiangi, nanti kalau diberi makai dengan sehat, makanya buntah. Pihak ke pihak, tahun suti pihak, 2000 tahun pihak, 10 tahun pihak, 50 tahun tetap deh pihak imannya. Dari berubah-berubah. Itu persoalan yang sangat besar. Nama tinggal Sofia. Kenapa dia tidak berubah? Apa alasannya? Alasan yang pertama rumput Belanda tadi. Apa rumput Belandanya? Kita itu tradisi kebiasaan kita yang kita ubah. Kebiasaan kita. Karena apa kebiasaan itu? Kebiasaan itu adalah mulai dari apa yang kita lakukan. Ingat ini, kebiasaan itu terjadi, karakter kepribadian kita itu terjadi karena apa yang kita lakukan setiap hari. Apa yang kita lakukan setiap hari? Mungkin kalau yang positifnya begini, kita bangun pagi hari, mikirnya nebang ke kebun karet, yang sawit yang zaman sekarang. Zaman dulu nggak ada sawit, sekarang ada sawit. Mungkin 10 tahun ini. Kalau dulu nggak pernah bikin sawit, sekarang sudah bikin sawit banyak. Itu kerja kita tiap hari, rutin terus menerus. Akhirnya apa? Karena sudah itu yang kita pikirkan, yang kita kerjakan, kita buat hari lepas hari. Yang di otak kita adalah kebun, yang di otak kita adalah sawit, yang di otak kita adalah pekerjaan rutin kita. Yang ibu-ibu masak di rumah, pikiran masak, rumah makai, semuanya itu sudah lekat di kepala kita. Nanti sempat mikir di bukai, nyajar pikir. Makanya selalu orang kirim mama mengatakan, aku nggak tahu bagi waktu kaki itu terlalu sibuk. Tapi Nadia sadar orang lain juga sibuk. Mana kita? Kenapa? Itu yang kita kerjakan akhirnya menjadi kebiasaan yang mengikat kita. Kebiasaan yang mengikat kita ini membuat kita tidak bebas lagi berbuat sesuatu lebih baik ke depan. Lupa melihat sesuatu yang lebih baik. Bahkan tertutup membuka sesuatu yang lebih baik. Suka kembali kepada kebiasaan itu. Sehingga itu kalau kita ngomong tentang iman tidak pernah dipikirkan, iman nggak pernah diperhatikan, yang rohani nggak pernah direncanakan, nggak pernah. Hanya bagian sudut belakang aja yang namanya iman. Nanti kalau pansa pikir, kecuali hari Minggu yang suka ke gereja. Kalau nggak ke gereja, nanti kalau pikir namanya iman. Dunia semuanya ambil, pikirnya bukan. Itu persoalan yang paling besar. Sehingga apa? Imannya tetap buta. Yang maju mungkin perutnya lebih besar, pelaku semakin jepit. Yang maju mungkin rumahnya semakin besar. Yang maju adalah duitnya semakin banyak, tabungannya.
Yang maju adalah mungkin jalannya lebih bagus, tapi jalan kita masih belum bagus. Seperti itu terus. Berapa tahun saya datang sini sama jalan, bahkan semakin rusak sekarang. Itu artinya untuk umum tidak bagus. Nah, itu persoalan Bapak Ibu Saudara yang kita miliki hari ini, supaya kita ngerti kenapa iman kita nggak berkembang, kenapa iman kita tetap untar, kenapa iman kita nggak maju, nggak hidup, nggak semangat. Itu alasannya. Karena kita terlalu konsentrasi memikirkan yang namanya bersifat jasmani, tidak berpikir tentang iman, tidak berpikir tentang yang baik, tentang iman yang baik seperti apa, bagaimana saya punya rohani yang benar, bagaimana saya punya iman yang menghasilkan buah. Tidak pernah dipikirkan. Hanya apa? Yang penting semayang cukup. Masih syukur semayang. Kadang-kadang nggak semayang, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak semayang. Apalagi yang lain. Maksudnya yang itu doa agak susah. Kalau kebiasaan yang lain biasanya gini, itu selaku pelayanan di Bekuan itu seringkali kalau nama pokok doa kita, ibu, bapak, nah bapak-bapaknya nggak pernah kalau sampai pokok doa, seperti pokok doa, siapa tingginya? Siapa tingginya kan suaminya? Adalah ibu-ibunya. Yang sering sampai ke pokok doa adalah ibu-ibu. Bapak-bapak nggak pernah sampai pokok doa. Kenapa? Ini karena kalau saya doa hari ini bertobat, nggak pernah doa. Kenapa? Karena nggak pernah mikir imannya seperti apa. Itu persoalan besar, saudara. Yang menyebabkan iman kita jadi muntah, nggak pernah berkembang. Itulah yang saya sebutkan tadi, yang namanya rumput Belanda, rumput Jepang, rumput lalang yang menghimpit terus iman kita. Tantangan begitu banyak, minum mabuk, berjudi di situ, tambah lagi semuanya, lengkap penderitaan kita. Yang iman semakin tertindas, nggak pernah dipikirkan hidupnya. Puji Tuhan kalau ada anak kita masih mau sekolah. Karena menurut saya ada dua kunci besar untuk bisa kita maju. Kalau mau berkembang, mau bertumbuh, mau iman yang hebat, hanya dua kuncinya, tidak ada banyak lain. Yang pertama, punya iman yang baik. Iman yang baik artinya iman yang kuat. Iman yang baik, kuat menghadapi tantangan, kesulitan. Semua dari rumput-rumput itu bisa dikalahkan. Matikan semua rumput itu. Yang kedua, pendidikan. Karena apa? Pendidikan itu mengubah mindset, mengubah cara berpikir. Iman juga mengubah mindset, cara berpikir tadi. Artinya rutinitas yang kita lakukan bisa kita buka lepas-lepas, bisa kita lepaskan dengan baik apabila kita punya iman yang baik. Tadi rutinitas yang kita lakukan tiap hari tadi hanya ke kebun, ke rumah, ke langkau, bikin mungkin ke kebun, kuli, semuanya itu bisa dibukakan, dilepaskan. Kalau kita punya iman yang baik dan pendidikan yang baik. Saya tidak mengatakan harus kuliah, tidak. Pendidikan itu bermacam-macam. Tidak hanya harus kamu SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, perguruan tinggi, harus begitu. Pendidikan itu masuk apabila ada ilmu masuk pada diri kita. Ilmu baru. Ilmu yang sudah tidak lagi yang dulu ya, biar kita simpan. Ada ilmu baru, itu bisa dapat kapan saja. Melalui firman Tuhan bisa dapat. Melalui orang lain bisa dapat, melalui kita diskusi sama teman dan saudara kita yang lebih maju, lebih baik lagi, bisa dapat ilmunya. Nah, itu namanya saya mengatakan proses pendidikan. Karena pendidikan itu semua hidup, nggak bisa berhenti. Meskipun sekolah formalnya sudah berhenti, tapi kita nggak pernah berhenti dalam pendidikan. Nah, itu yang saya maksudkan masalah pendidikan. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertahan dengan tiga bagian ini dalam hidup kita, maka kita sedang dalam kondisi yang darurat. Susah kita berubah, susah kita menang dari rumput-rumput yang menghimpit. Kekhawatiran di situ, punya Tuhan tapi selalu berkhawatir terus, khawatir, takut, malu, tidak mau bebas, tidak merasa bebas dalam Tuhan, tidak mau maju. Itu namanya kita masih terkungkung dengan kehidupan yang mengikat kita. Maka itulah sebabnya iman tidak pernah baik, tidak pernah sehat. Jadi saya mau melihat dalam hidup kita ini. Mungkin Bapak Ibu kita semua ada setuju dengan saya, silakan. Tetapi saya mau mengatakan cara yang terbaik harus kita lepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk yang salah, yang membuat kita tidak maju, yang membuat kita ketinggalan hari lepas hari, terus hanya pikirkan itu saja. Bukan salah, pergi ke sawah bukan salah, berkebun bukan salah, bikin rumah bukan salah, memang itu hidup kita.
itu tradisi kita, itu kebiasaan kita, bukan bicara masalah benarnya. Tetapi otak kita sudah diikat oleh itu. Nah, cuma perlu lagi cara yang lebih baik lagi yang kita lakukan supaya kita lepas cepat lagi. Dengan demikian kita bisa lihat bagaimana caranya iman yang baik, bukan yang di pinggir jalan, jatuh di pinggir jalan, bukan juga yang jatuh di tanah yang berbatu, kemudian bukan juga yang jatuh di semak duri. Karena semak duri itu susah sekali berjuangnya, karena banyak kawan yang lain, bukan kawan ya, lawan-lawan yang lain menghimpitnya. Kawan-kawan yang lain memakan makanan yang harusnya menjadi milik kita, kehidupan kita ini. Kenapa? Manusia itu diciptakan Tuhan luar biasa sebenarnya. Tapi karena apa? Rusak karena kalah sama masalah-masalah hidup di dunia ini. Kalah sama pekerjaan kuasa gelap, kalah sama kebiasaan hidup kita, kedagingan kita. Itu yang menyebabkan kita tidak berkembang. Yang terakhir dikatakan apa? Ada benih yang ditaburkan di tanah baik hati berkarya. Seperti apa tanah yang baik? Tanah yang baik itu paling tidak tanah yang bisa tumbuh dengan subur semua tanaman. Banyak tanaman, bukan semua, banyak tanaman yang bisa tumbuh tanamannya dengan baik. Kita semua, saya kira Bapak Ibu Saudara sudah biasa mengolah tanah, menanam sesuatu di tanah, sudah tahulah kira-kira tanah yang baik itu seperti apa. Gak perlu banyak pupuk, rumputnya pun tidak terlalu banyak untuk tanah yang baik. Mungkin banyak tapi tidak rugi nyabutnya. Itu keinginannya. Saya pikir itu juga pikiran-pikiran itu benar, tidak ada persoalan salah dan benarnya. Pikiran itu baik. Tuhan pun memberikan gambaran kepada kita. Tuhan mau supaya tanah-tanah itu bukannya tanah yang di bumi sana, tapi tanah hati kita ini, hati-hati kita ini, ketika ditanami oleh benih yang baik itu harusnya subur. Apa benih yang baik itu? Firman Allah, firman Tuhan. Kita mau dia subur. Tuhan juga mengatakan kalau dia subur, dia menghasilkan buah. Kalau nggak subur nggak bisa menghasilkan buah. Makanya kita sekarang bermacam-macam caranya supaya tanah kita ini bisa jadi subur. Ada yang berjuang. Kalau kita juga tidak menyukai firman Allah, tidak cinta dengan firman Tuhan, maka itulah ciri-ciri iman kita sedang sakit, harus masuk rumah sakit. Nah itu dia. Jadi penting kita koreksi diri kita. Aku senang nggak belajar firman Tuhan? Mungkin aku dengan khotbah gembala, dengan hamba Tuhan, tidak suka, tidak bisa masuk. Kita bisa baca sendiri, kita punya kitab masing-masing di rumah. Saya punya berkatnya begini, kan gitu. Nah, jadi mulai mendengar, harus mendengar. Kalau nggak dengar firman Tuhan nggak bisa. Coba baca ayatnya. Roma pasal 10 ayat 17. Coba kita buka. Roma pasal 10 ayat 17. Supaya aku jangan mendongeng Bapak Ibu kita semua. Roma pasal 10 ayat 17. Buka semua yang punya kitab, punya HP, buka saja. Ini harapannya dibawa pulang, tidak disimpan di gereja, dibawa pulang, baik ke rumah masing-masing. Sudah menemukan kata amin? Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, apa tadi? Iman timbul dari bunyi mesin, enggak kan? Iman timbul dari berisiknya anak-anak, bukan? Iman timbul dari pengamnya bini kita, nadai. Karena yang suka mengap kan ibu-ibu, benar ya ibu ya? Suka mengap. Wah berisik dengan suaminya, kayak lagi dia, karena berisik dengan pengap ini. Kamu mengap. Nah timbul darinya Bapak Ibu Saudaraku. Kalau timbul darinya kita sudah naik ke langit iman kita. Maksudnya kita sudah naik itu hebatnya. Sudah jadi penginjil keliling dunia kayak Stephen. Kalau kita iman kita kuat gara-gara berisiknya mobil, berisiknya motor kita, berisiknya orang, berisiknya suami atau istri kita, hebat kita. Karena iman timbul dari itu bukan. Iman itu timbul dari dengar firman Kristus. Lalu gimana imannya kuat? Tunggu, tidak ada cara lain, harus mendengar firman. Kalau kita sekali tahu dengan firman Tuhan, gimana bisa tumbuh? Lupa.
Tadi bukan benih, namun di jalan. Udah tinggal lupa. Makanya tidak heran kalau kita pulang dari gereja, itu pun syukur-syukur yang sudah rajin ke gereja. Pulang dari gereja nanti sampai di rumah tanya, nama di kota Pak Kepala atau Pak Pendeta. Entah nanti ke tempat lupa. Aduh, apa yang dibawa pulang kalau ke gereja? Kenapa? Di gereja cuma tidur aja. Di gereja tidur, orang nyanyi cepat pun dia. Nyanyi lincah pun dia. Entah dia nggak lupa. Kedengar khotbah pun. Sudah makan begini. Amin. Oh, pulang semua. Ramai-ramai. Itu masalahnya muncul. Kenapa tidak rasa pengen, tidak senang, bahkan menolak, memprotes. Banyak teman-teman Tuhan harus diusir dari gereja. Bongkar gara-gara jemaatnya musir hamba Tuhan gara-gara khotbah. Karena nggak suka dengan khotbah. Ya, lepas saya ada masalah lain, tapi seringkali itu terjadi. Kenapa banyak jemaat nggak suka dengan firman Tuhan? Akhirnya apa, iman nggak bertumbuh, nggak kuat-kuat. Karena firman Tuhan bagi dia anggap penting. Yang penting liturginya, yang penting persembahannya, yang penting datang seterbuka. Itu yang penting. Firman Tuhan tidak penting. Itu yang ada. Gitu. Di tengah gereja kita begitu. Maksud saya di dalam kehidupan kita manusia biasa begitu. Karenanya mari kita berubah cara kita memikirkannya. Kita harus dengar firman Tuhan. Karena dengar firman Tuhanlah yang membuat iman kita bertumbuh. Hari ini tidak hanya sumber satu di gereja, karena kita ini sedang kadang-kadang dilanda oleh COVID ini nggak bisa berkumpul seperti ini. Maka dikembangkanlah ibadah belajar firman Tuhan. Dengarlah firman Allah. Alkitab kita sudah punya semua, saya kira. Kecuali memang nggak bisa baca tulis. Kalau berniat, minta bacakan anaknya yang pandai baca. Orang tua. Karena orang tua pun imannya bisa tumbuh karena firman Tuhan. Bukan karena ketuaannya, bukan dia sudah botak, sudah obonan seperti saya, lalu imannya kuat. Belum pasti. Justru imannya begitu itulah. Orang seperti itu belum tentu punya iman yang baik. Belum tentu. Jangan katakan aku dia sudah senior, sudah tua ini, seperti imanku sangat tua juga baik, mapan, seperti emas murni iman. Belum tentu. Kenapa? Jarang dengar firman Tuhan. Jadi masalah iman itu bukan masalah tua dan muda, tapi masalah bagaimana dia dengar dan suka firman Tuhan atau enggak. Itu masalah di situ. Nah, kita belajar. Ada satu nenek zaman dulu waktu kami pelayanan di sana. Nenek itu nenek tua dan dia senang sekali kalau dengar firman Tuhan. Dia suka menyanyi juga, nenek ini. Jadi suatu kali dia sudah sakit, nggak bisa ke gereja lagi. Sering undang saya Mama Una ke rumah untuk datang baca firman Tuhan. Pak, bacakan firman Tuhan saya. Akhirnya saya ketikkan di laptop, saya ketikkan dengan dia ke salah satunya kitab Roma, saya ketikkan ke dia. Maksudnya saya printkan. Saya suruh baca dia tiap hari. Dia baca. Jadi kalau kami datang, minta dia jelaskan ayat itu. Senang sekali. Memang dia sudah tua. Dan puji Tuhan, pada masa tuanya dia setia kepada Tuhan sampai tua, sampai meninggal setia. Ini orang tua nih, orang tua yang nggak pandai baca tapi dia nggak lihat lagi, cuma bisa dengar. Itu salah satu upaya yang sangat baik sekali saya lihat bagaimana orang tua pecinta Tuhan. Dia dengar, suka dengar firman Tuhan. Nah, saya berdoa supaya kita semua juga selalu suka firman Tuhan. Jangan sampai kita tak suka firman Tuhan. Tadi yang pertama dengar, harus dengar. Kalau nggak dengar, maka tidak mungkin imannya tumbuh. Yang kedua, mengerti. Jadi firman Tuhan yang katakan tadi adalah orang yang dengar firman Allah, lalu dia mengerti. Itu bagian yang kedua, mengerti. Nah, bagaimana cara kita bisa mengerti firman Allah? Nggak terlalu sulit, gampang sekali teori firman Tuhan. Kita buka di Mazmur pasal 1. Bukan Mazmur pasal 1 ayat 2. Mazmur pasal 1 ayat 2. Cara kita mengerti firman itu seperti itu, ya, gampang. Mazmur pasal 1 ayat 2. Kalau nanya, oh bagaimana teorinya Pak? Caranya mengerti firman Tuhan? Oh, tidak pakai teori banyak-banyak, sederhana saja. Kalau mau mengerti firman Tuhan. Yang sudah menemukan katakan amin. Ya, sudah temukan? Mazmur pasal 1 ayat 2, 1, 2, 3, baca sama-sama. Tapi yang susah dia ialah Allah Tuhan, dan yang berguna
Iya, tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu dia. Tetapi yang kesukaannya, suka, senang merenungkan firman itu siang dan malam. Nah, itu dia. Jadi cara kita mengerti firman Tuhan itu setelah didengar baru direnungkan. Apa itu direnungkan? Memikirkan ulang. Dipikirkan berulang-ulang. Nah, itu yang disebut merenungkan. Jadi kita mendengarkan, mikirkan lagi. Sekarang ini kita dengar firman Tuhan itu bagaimana iman kita berbuah. Nah, kita yang pertama harus dengar firman Tuhan, kita pikirkan. Lalu berikutnya kita ulang lagi. Ingat, nanti pulang dari gereja juga, nanti bawa pulang, pikirkan lagi. Kalau bisnis salah, nggak tahu Pak Gembala atau Pak Pendeta tadi. Tanda tanya misalnya, Pak, aku sedang pikirkan kepenuhan tadi, korbanan tadi, kuningan tadi. Udah bukan tepat, pikiran aku pikir ulang-ulang. Dan Thailand, kan dia bakal kena, itu aku ingat itu. Nah, itu caranya. Jadi tak koreksi korban Gembala kalau salah. Tapi kalau kita nggak mikirkan berulang-ulang, tiba-tiba dengan emosi, dengan khotbahnya kita tersinggung, lalu kita pergi, nggak diulang pikirnya lagi. Wah, tahu-tahu khotbahnya benar, aku yang salah. Kan gitu. Jadi kalau kita pikirkan ulang, berulang-ulang, oh rupanya benar ya, kata Pak Gembala begini-begini. Tadi aku sadar mikirnya nggak salah, tapi sekarang benar, karena pikirnya berulang-ulang. Tidak sekali minta saja lewat, tidak. Itu cara mengerti firman Tuhan. Jadi nggak susah. Jadi bahasanya bahasa Indonesia masalahnya, bahasa kampung juga ada. Nah, kalau nanti bisa bahasa Iban boleh, ada terjemahan bahasa Iban. Nah, kalau kurang ngerti bahasa Indonesia, kalau pandai bahasa Indonesia bagus, lebih baik. Gitu. Jadi ulang pikirnya. Kalau orang bertobat, semua bertobat, ya diulang. Apa itu bertobat? Kalau mengampuni, apa itu mengampuni? Kalau kasih, mengasihi, apa itu mengasihi? Berulang mikirnya. Tidak hanya sekali saja, lalu selesai, tidak. Tapi semakin tua dia semakin jadi orang sabar. Jadi orang rendah hati. Orang mengerti bijak dalam berbicara dan berkata-kata dalam hidupnya. Nah, ini orang belajar firman Tuhan. Nah, itu yang masukkan. Yang ketiga, yang terakhir, melakukan. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya kita dengar, bukan hanya kita mengerti, harus sampai namanya melakukan. Jadi melakukan firman Tuhan, contoh yang paling gampang orang melakukan firman Tuhan itu adalah dilihat dari sejauh. Sekarang musim buah. Jadi Bapak Ibu saudaraku tahunya buah kemantan, untuk mantan penyamai, tuh mantan dirasa, tuh durian baik, kita kejar duriannya. Dari ini kita malah kejar baik, nyamai. Coba. Kenapa? Kenapa kayak buahnya? Kalau kita pakai buah kali kita udah mantan kebaik, cuma dah subur aja. Tapi kalau dipakai buahnya asam. Nah, jadi artinya apa? Kita bisa mengerti iman yang baik, iman yang bertumbuh, iman yang sehat itu melihat buahnya. Apa buahnya? Buah itu apa yang dipikirkan, apa di otaknya apa? Yang di otak kita itu apa? Hari-hari. Setelah itu apa yang kerjakan? Doingnya, tindakannya apa? Kalau kita marah terus, kemudian berantem terus, gimana kita bilang imannya baik? Tersinggungnya gampang banget. Semua manusia bisa tersinggung, tapi ada yang ngelamun tersinggungnya ada. Bedanya juga berantem. Kalau tersinggung, iman yang baik itu adalah iman yang tidak gampang tersinggung, pandai yang mengelola tersinggungnya, pandai. Nah gitu. Jadi karena memang itu masalah kita. Jadi artinya apa ya? Saya mau katakan bahwa iman yang baik itu memang terlihat dari buahnya. Apa yang kita lakukan hari lepas hari, itulah cerminan imannya. Maka iman yang baik itu harus berbuat, bukan iman yang kalau kita sebagai jemaat gini. Kita ibadah, datang, duduk, diam, pulang. Datang, duduk, diam, pulang. Datang, duduk, diam, pulang. Berapa tahun begitu? 10 tahun. Berapa tahun begitu? 20 tahun. Dan berapa puluh tahun begitu? 30 tahun. Berapa tahun begitu? 40 tahun. 50 tahun begitu terus.
Maka kita yang saya sebut tadi dengan iman yang buntat. Ingat, buntat itu. Jadi kita belajar hari ini bagaimana kita iman kita berbuah. Nggak berbuah, nggak buntat, nggak berbuah. Karena bonsai itu kalau dia berbuah nggak akan pernah buahnya baik. Saya tidak sehat dia. Orang yang buntat pun kalau dia berbuah pun tidak baik. Nggak bisa dimakan buntatnya, buahnya. Pernah Bapak Ibu lihat buah buntat? Buntat itu berbuah dari sini kan? Dari sini buntat berbuah. Pihak ke pihak nih, masa jepit mati ketika sidang. Kalau di setan, melengkung. Banyak pihak buntat. Nah itu persoalan kita. Karenanya mari kita belajar bagaimana iman yang berbuah. Harus berpikir ke sana. Berbuah. Buahnya manis, enak dirasakan, dapat dirasakan oleh orang lain. Buah yang kita miliki itu dapat dirasakan, meskipun kadang-kadang juga kecut mungkin. Tetapi ada sesuatu yang kita buat, yang kita kerjakan, dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jangan kadang-kadang kita orang marah dengan kita. Jangan. Karena itu merusak. Jadi kita ini harus hidup yang baik, hidup yang benar itu adalah hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Itu namanya pelayanan, Bapak Ibu Saudara kita semua. Maka penting sekali bahasa iman kita, bahwa kita ini kalau sudah iman kita dewasa, maka kita punya tanggung jawab melayani dalam bentuk dan kapasitas punya talenta masing-masing. Itulah cara kita melayani. Jadi tidak usah ambil posisi kalau semua mau jadi pengurus gereja itu nggak bisa, semua jadi gembala itu nggak bisa. Tapi bagian kita masing-masing ada, saling melengkapi. Itu namanya melayani. Maka itu yang disebut dengan buah. Buah kita itu dikatakan firman Tuhan tidak sama. Samanya pertama tadi, yang pertama ada menghasilkan 100 kali lipat. Artinya dia punya kemampuan 2, dia gunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, dia menghasilkan juga 2. Bisa lebih dari 2, bisa lebih dari 3. Ada yang disebutkan menghasilkan 60 kali lipat. Ada juga yang 30 kali lipat. Artinya semua kemampuan yang kita pakai, semuanya itu yang ada kemampuan yang kita pakai, ada kemampuan yang tidak kita pakai. Kemampuan yang kita pakai tidak dihitung. Yang dihitung adalah kemampuan yang kita pakai untuk melayani. Bisa jadi berkat semuanya, Tuhan yang tahu persisnya seperti apa. Tapi saya mau sampaikan, hendaklah kita jadi buah iman yang baik, yang bisa berbuah. Iman yang dewasa menghasilkan buah yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.